Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pagi Pak. anak-anakku semuanya. Di sini saya memanggil kalian ini ya. Sebelum saya mulai ini silahkan masuk ke ruang BK. Kemudian silahkan duduk ya. Di sini saya memanggil kalian ini pertama saya akan menanyakan keadaan kalian. Kalian ini sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Pada pagi hari ini saya memanggil kalian semuanya ini karena ada laporan informasi dari wali kelas dan dari teman-teman kalian bahwa kalian itu di kelas kalian itu merasa terkucilkan ya, 4 orang ini ya. Merasa terkucil, kurang bisa bergaul dengan teman-teman kalian di kelas kalian. Itu laporan dari teman dan wali kelas. Sehingga saya mengharap kalian datang ke sini itu dalam rangka supaya kalian bisa di sini kalian bisa mengeluarkan apa yang kalian unek-unek yang kalian hadapi. Kalau istilahnya dalam istilah psikologi nama unfinished business. Unek-unek yang kalian pikirkan dalam diri kalian bisa kalian ungkapkan di sini. Dengan harapan setelah keluar dari sini itu paling tidak bisa membantu mengentaskan persoalan kalian. Ya, itu seperti itu. Ini sebelumnya ini bisa memperkenalkan diri satu persatu. Ini dari sebelah kanan namanya siapa ini? Perkenalkan, nama saya Dilayu Aulia. Nama saya Elva Zuliana. Nama saya Olivia Stiani. Nama saya Dilayu. Nah, dari 4 orang ini dari kelas 10 AKL 1 ya. Ya, 10 AKL 1. Ini kan berarti kan baru permulaan ya, baru masuk di lingkungan yang baru. Ya. Mungkin di SMP itu beda pergaulannya dengan sekarang ketika sudah masuk di SMK. Ya. Ini pertama, tujuan dari layanan ini pertama itu meliputi aspek afektif, kognitif dan psikomotorik. Aspek afektif apa? Aspek dari sikap, adanya perubahan sikap dari kalian. Misalnya kalian selama di sini cenderung kurang berani bergaul, merasa terkucil, merasa rendah diri, takut, ya. Mau bicara kepada teman kalian itu merasa takut. Jangan-jangan ketika saya bicara saya tidak diterima, kan seperti itu. Jangan-jangan ketika saya mau bicara nanti mendapat penolakan dari teman. Ya, itu dari aspek apa? Dari kognitif, adanya pengetahuan, perubahan pengetahuan. Ya, bertambahnya usia juga bertambah pengetahuan kalian. Aspek psikomotorik, ya, perilaku kalian, tindakan kalian ada perubahan. Ya, itu tujuan dari layanan konseling kelompok pada pagi hari ini. Bisa dimengerti ya? Siapa? Ya, sebelum saya mulai ini, coba ini dari satu persatu nanti bisa menceritakan masalahnya ya. Tolong cerita masalah secara terbuka, jelas. Jangan sampai ada yang ditutupi ya. Ini saya anggap ini sifatnya pribadi ya. Pertama, layanan BK itu sifatnya pribadi. Yang kedua, sukarela. Yang ketiga ini pribadi, sukarela dan rahasia. Jadi jangan takut. Nanti kalau saya cerita diceritakan kepada teman-teman yang lain, Pak. Tidak. Ya. Ini sifatnya pribadi, hanya tidak akan saya ceritakan kepada yang lain. Karena apa? Ini sifatnya rahasia. Ya. Ketika saya ceritakan ke yang lain, malah nanti membocorkan rahasia kalian. Itu ya. Sekarang coba dari Mbak Dela, coba kira-kira masalahnya apa coba? Jadi gini Pak, saya merasa sulit untuk bergaul di lingkungan yang baru. Pas waktu saya sekolah di SMK Negeri 1 Negeri ini, saya dari rumah itu kan sendiri, nggak punya teman sebaya yang dekat. Terus jadi pas waktu di kelas itu saya mau berteman dengan yang lainnya itu kesulitan.
Iya. Belum itu takut kalau nggak direspon, takut kalau nggak di dianggap teman gitu Pak. Jadi saya sendiri. Iya. Terus apakah dulu ada teman yang di SMP sekarang yang sekelas dengan kamu? Ada tapi nggak terlalu dekat dari dulu. Oh iya. Ini dari Mbak Dila ya. Jadi intinya Mbak Dila ini punya masalah karena tadi apa? Beda lingkungan ya, beda teman ya kan. Kalau memulai itu merasa canggung karena sudah beda teman dan sebagainya. Iya. Sekarang dari siapa ini? Mbak Erika juga. Kalau saya di kelas itu kan banyak teman yang berkelompok. Iya. Ketika saya mau ikut gabung pada kelompok yang satu dengan yang satu lainnya, itu nggak dianggap kayak mau ikut ngobrol itu nggak dianggap aja gitu Pak. Terus nggak direspon juga. Tetapi kalau saya lagi sendiri itu disindir, kok sendirian aja, kenapa nggak gabung? Padahal kalau gabung nggak dianggap gitu Pak. Jadi kayak serba salah, mau sendiri salah, mau gabung juga salah. Oh iya. Berarti sendiri salah, gabung juga salah. Karena kan bingung. Iya. Ya kan? Nah, ini juga memang pernah dialami dulu kakak kelas yang sudah lulus ya. Dulu ada seperti itu. Ya. Kita mau gabung, dia tidak mau diterima. Kalau tidak bagaimana? Sendirian diajak. Jadi kalau gabung itu nanti malah dirasani. Sendirian katanya sombong, kan bisa. Padahal pengennya tidak seperti itu. Ya mungkin dari sini bisa terjadi salah paham. Ya. Berarti sekarang dari Mbak Olive ya. Kalau dari saya kan di setiap kelas itu mesti ada circle-circle seperti yang dibicarakan Erika tadi sih Pak. Nah, diri saya pribadi memiliki sifat introvert yang memiliki sifat suka kesunyian, nggak suka keramaian, kayak campur baur dengan orang lain. Nah, bagaimana sih Pak cara menghadapi diri saya sendiri yang introvert ini? Oh ya, ini yang introvert tapi apa sehingga sulit mendapatkan teman ya. Coba ini yang dari Mbak Laini coba. Pak, saya itu kayak bawa trauma dari SMP kan. Saya di kelas itu susah bergaul karena mental seseorang kan berbeda-beda sih Pak. Nah, saya tuh mentalnya nggak kuat, jadi ada omong sedikit langsung trauma karena dulu di SMP kan saya bisa bergaul sama teman-teman, tapi suatu hari saya dibully dan saat mulai dari saya tuh kalau ingin bergaul lagi tuh kayak takut gitu Pak, takut dibully lagi seperti SMP gitu. Coba saya tanya, bentuk bulinya itu seperti apa kira-kira? Yang kamu ingat, yang sampai kamu buat kamu trauma itu coba. Bulinya tuh ya mungkin pertama tuh bercanda ya Pak, kayak ucapan bercanda, terus lama-kelamaan kok saya pikir gini gitu, terus malah yang membuli tuh lebih parah lagi gitu loh Pak, nambah ucapannya tuh tambah parah, terus saya melontarkan ucapan yang enggak sebaiknya diucapkan gitu. Oh, bulian ya, berarti bentuknya verbal ya, ucapan ya. Ini sudah mengungkapkan masalahnya semuanya. Sekarang coba dari masukan dari teman kalian satu persatu. Siapa tahu dari teman ini bisa memberikan masukan sehingga paling tidak punya alternatif solusi jawaban ya. Walaupun mungkin masalah belum selesai sepenuhnya karena manusia itu kan pasti ada masalah ya. Tapi paling tidak ada sedikit jalan keluarnya dari masalah tadi. Yang pertama dari siapa? Mbak Dila. Tadi apa? Coba saya lupa masalahnya. Saya merasa sulit untuk bergaul di lingkungan yang baru. Oh iya, ini sulit bergaul karena perubahan ya, tidak sama dengan yang dulu. Coba masukkan yang lain coba. Kalau menurut saya sebaiknya itu lebih berani berkomunikasi dengan teman yang baru, karena emang namanya juga lingkungan baru, jadi ya teman juga pastinya baru, jadi kita bisa nggak bisa harus beradaptasi dengan mereka gitu. Kalau misalnya nanti kita berkomunikasi, kalau diterima kan alhamdulillah jadi punya teman lagi gitu. Jadi sebaiknya kita harus
berani melawan itu. Iya. Tapi ada yang lain masukan juga kira-kira. Mbak Olive, Mbak Leli. Ini saran dari Mbak Dela, Mbak Erika. Tadi harus berani ya. Ya, memang ketika pertama kali kalian masuk itu mesti ada perasaan canggung. Karena beda. Tidak hanya kalian ketika di SMK, toh nanti ketika kalian setelah lulus dari sini, kalian misalnya Mbak Dela ini kerja, pertama kali mesti takut nanti saya dibully, disuruh ini, disuruh itu. Karena kita baru pertama kali, karena juga kita belum tahu watak karakter orang lain, ya. Itu. Kalau kalian nanti setelah Mbak Dela nanti setelah selesai dari sini kuliah misalnya, itu juga saya yakin juga punya teman yang baru, lingkungan yang baru lagi. Jadi kalau kita hanya pada lingkungan yang sama, kita akan tertinggal, wawasan kita tidak bisa luas. Ya, jadi pertama sarannya baik sekali dari Mbak Erika, kita berani. Diterima, ya kita alhamdulillah, tidak pun tidak apa-apa. Yang penting saya sudah menunjukkan sikap keberanian saya. Ini loh saya, ya, saya ini orangnya seperti ini. Ya, soal orang kita tidak bisa merubah watak orang lain, tapi yang bisa kita lakukan hanya kita merubah watak diri kita. Ini masukan kepada Mbak Dila ya. Jadi pertama cari teman yang kira-kira bisa dipercaya. Ya. Yang kedua, teman ini punya kesamaan dengan saya. Ya, sikap, karakter, watak kan bisa kita amati sebelum dia ucapan, kita amati di orangnya seperti apa. Ketika diajak bicara itu nyaman apa tidak, ya, seperti itu. Kita bisa nyambung bicara apa tidak, ya. Ini ya, nanti setelah dari sini ini bisa kalian coba, ini Mbak Dila bisa dipraktekkan, ya. Cari teman seperti itu, siapa tahu dari mungkin hanya sedikit teman itu bisa membawa perubahan bagi diri kita. Oke. Dari Mbak Dila. Kemudian yang kedua dari Mbak Erika tadi, apa tadi? Sulit diterima di kelompok lain, kayak mau ngobrol nggak dianggap, kalau sendiri juga disindir, kok sendirian aja gitu, kayak serba salah gitu. Oh ya, coba kira-kira masukannya. Kalau menurut saya, kalau dengerin perkataan orang ya kita emang nggak ada benernya. Bener nggak Kak? Iya benar. Soalnya pribadi ya, namanya orang mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Jadi kita fokuskan aja pada tujuan kita di sini itu apa. Misal kita mau belajar ya kita belajar, berteman ya sewajarnya aja, nggak usah terlalu membeda-bedakan. Jadi kita menyesuaikan diri kepada mereka saja, seperti itu. Ya, ada yang lain, teman? Nah, ini tadi yang disampaikan Mbak Olive itu bisa jadi satu masukan. Ini saya akan menambahkan saja, ya. Ada satu cerita, ya. Orang dan keledai. Ada dua orang dan keledai. Kedua orang ini bapak, anak, dan keledai. Ketika itu bapaknya, anak, dan keledai ini itu berjalan itu dengan bapak anak tidak menaiki keledai. Keledainya hanya ditunggangi. Orang-orang mengatakan, orang itu kok bodoh amat sih, punya kendaraan kok tidak ditumpangi. Ya, ini orang mencela. Kemudian berikutnya, kalau begitu anaknya yang di atas, bapaknya yang nuntun. Ada lagi orang mencela, loh, anaknya kok tega-teganya orang tua malah yang menuntun, anaknya yang di atas. Ya, itu seperti itu. Kemudian gantian, kalau begitu anaknya yang di bawah yang nuntun keledai, kemudian bapaknya yang di atas. Orang itu juga ada yang mencela, loh, anak kecil kok disuruh menuntun keledai, padahal bapaknya malah enak-enakan di atas keledainya. Ya, itu orang seperti itu. Akhirnya terjadi apa? Bapaknya dan anaknya sama-sama naik keledai. Ada lagi orang yang mencela, loh, kok bisa-bisanya keledai kok ditunggangi sama dua orang, bapak dan anaknya ikut keledai, naik keledai semuanya. Apa tidak kasihan sama keledainya? Ya. Kemudian terjadi apa? Akhirnya bapaknya dan anaknya tadi, keledainya dipandu, anaknya dan bapaknya yang berjalan, keledainya dipandu. Ada lagi orang yang mencela,
Lah kok itu kok lucu sih. Wong ada kendaraan, ada keledai kok malah dipandu. Ya, kok tidak dinaiki. Itu seperti itu. Itulah gambaran manusia. Sebaik apapun orang itu mesti ada yang mencela. Kalian tahu Nabi Muhammad? Iya. Nabi Muhammad orang yang terbaik sih. Toh itu orang-orang kafir itu mencelanya. Ya, itu gambaran seperti itu. Jadi kalau kita berpikir apa kata orang, itu mesti ada orang yang tidak suka. Yang penting bagaimana kita selalu berusaha untuk selalu yang terbaik untuk diri kita. Berkata yang baik, bertindak yang baik, dan berpikir yang baik. Ya, itu masukan kepada Mbak Erika. Coba sekarang dari Mbak Olive coba. Saya kan punya masalahnya itu kayak yang di kelas circle itu kan Pak. Hmm. Nah pribadi saya itu orang yang introvert, bukan orang yang ekstrovert, jadi susah untuk bergaul. Nah cara supaya saya yang introvert ini lebih ke ekstrovert itu gimana? Nah, coba yang lain kira-kira ada masukan untuk Mbak Olive coba. Kalau menurut saya ya Pak, Nah, kalau sifat introvert kan memang udah dari dulu gitu loh Pak, berbentuk gitu, dan juga nggak bisa disalahkan. Terus tapi tidak ada salahnya kalau yang seperti Pak Olive mempunyai sifat introvert itu mencoba sedikit demi sedikit, maksudnya gimana ya Pak, mencobalah berteman kepada circle tadi. Mungkin dari beberapa circle itu ada yang menerima gitu loh Pak. Terus toh misal Mbak Olive mau mengubah sifatnya yang introvert ke extrovert itu juga sulit, soalnya itu udah kayak sifat yang melekat gitu Pak. Jadi ya kayak menyesuaikan aja Mbak sama kayak lingkungan gitu. jadi kita menyesuaikan ya. Coba yang lain. Ini secara tambahan saja ya. Sama yang masalah yang dialami oleh Mbak Erika tadi. Semua orang pasti ada yang tidak suka, ada yang suka. Kalian merasa tadi ya. Terus yang pertama, watak manusia. Karakter orang itu kan beda-beda. Ya. Saya yakin tidak ada orang yang terlalu introvert, itu tidak ada. Atau terlalu ekstrovert itu juga tidak ada. Tapi kan ada yang kalau manusia secara normal kan ada antara introvert dan ekstrovert. Jadi kalau merasa dirinya tadi orangnya cenderung tertutup, introvert, ya saran saya kepada Mbak Olive ya, cari teman tadi yang kira-kira punya kesamaan sikap, karakter, hobi, ya. Kemudian yang bisa dipercaya, syukur-syukur punya teman yang lebih dewasa, ya. Dewasa tidak harus yang lebih tua umurnya. Karena umur tidak umur tua bisa saja kurang dewasa. Jadi tidak tergantung pada umur, tapi dari pemikiran. Bisa saja orangnya muda tapi pemikirannya luas. Ini bisa menentukan kedewasaan seseorang. Ya, cari seperti itu. Siapa tahu ini bisa membantu alternatif solusinya. Ya, itu. Jadi kita cari teman tadi seperti tadi sehingga teman itulah nanti yang kira-kira bisa membantu mengatasi persoalan saya. Yang kita lakukan, kita tidak bisa merubah watak orang lain, tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita merubah watak karakter diri kita. Jadi kalau misalnya watak sudah terlanjur seperti itu, ya cari tadi teman yang kira-kira bisa membantu saya itu siapa. Kalau minimal ketika diajak bicara itu bisa nyambung apa tidak, ya, nyaman tidak ketika kita bicara. Ya ini dari pada Mbak Olive. Ya sekarang dari Mbak Laili coba. Permasalahan saya takut bergaul karena trauma ada yang dibully lagi gitu. Ya sekarang bentuk bulinya yang kamu ingat dulu apa? Pernah apa misalnya? Ya itu sih Pak, perkataan yang tidak baik itu diucapkan. Nah, berarti kan bulinya hanya sekedar verbal ya, tidak sampai tindakan ya. Ini ada satu
kalian pernah mendengar kisahnya Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison ini yang menemukan listrik gitu. Dulu itu kan ketika masih sekolah itu kan pernah sampai dikeluarkan dari sekolah karena anggapan sangat bodohnya sampai dikeluarkan dari sekolah. Itu Thomas Alva Edison. Itu dibully luar biasa. Dianggapnya orangnya dungu, ya, orangnya bodoh dan sebagainya. Sehingga sampai dikeluarkan dari sekolah. Tapi yang terjadi kemudian apa? Karena keteguhannya, karakternya, wataknya luar biasa, ya, bisa menemukan listrik bola lampu itu. Berapa kali coba melakukan penelitian sampai ketemu bola lampu ya, yang kalau sekarang itu kan bohlam itu warnanya kuning, tidak seperti ini. Itu kira-kira sampai berapa kali coba? Sampai 1000 kali menemukan. Bahkan sampai dalam salah satu ceritanya itu, ketika itu beliau melakukan satu penelitian itu bahkan sampai rumahnya sampai terbakar gara-gara melakukan penelitian seperti itu. Ya. Ini kan belum kalian alami dari Mbak Laili ya. Jadi seperti itu, kita kembali. Tetap orang lain mengatakan apapun ke saya itu terserah, itu kata orang. Yang penting saya melakukan yang terbaik untuk saya. Toh teman itu sekarang sudah tidak ada. Sekarang saya kan dengan teman yang baru, yang beda dengan teman yang dulu pernah membuli saya. Ya itu, ini jadilah satu masukan kepada diri Mbak Laili. Ya, semoga teman yang baru itu tidak mengetahui tentang kondisi sebelumnya. Kalian jangan sampai terpaku pada trauma. Ya, memang menghilangkan trauma itu sulit. Setiap orang pasti punya pengalaman masa lalu yang buruk. Bahkan yang namanya Khalifah Umar bin Khattab itu, Khalifah Umar itu kan ketika belum masuk Islam, masih zaman jahiliyah itu kan beliau pernah sampai mengubur anaknya perempuan itu hidup-hidup. Ya kan sampai seperti itu. Tapi begitu beliau masuk Islam, wataknya langsung berubah 180 derajat. Nah, saya jarang seperti itu. Tidak usah diingat masa lalu saya yang buruk. Dan juga tidak usah diceritakan kepada teman yang baru. Ya, perbuatan dosa, maksiat, kalau sudah kita hilangkan, kita tutupi. Insya Allah dengan kita menutupi, Allah akan menutupi dosa dan maksiat kita. Ya, kita cari lembar baru, kita cari teman yang baru, dengan cara tadi yang teman yang bisa dipercaya, punya kesamaan karakter, watak, hobi dan sebagainya. Kira-kira yang lebih dewasa, kalau kita ajak bicara bisa nyambung, kita nyaman aja ketika bicara, ya. Nah, seperti itu. Ini bisa nanti silakan bisa dipraktekkan, ya. Kemudian ini ada lembar ini bisa diisi, lembar evaluasi proses dan hasil serta LKPD, ya. Ini sebagai bahan ini administrasi, ya. Siapa tahu dari hasil ini bisa kita tidak lanjuti. Dan harapan setelah kalian keluar dari ruangan ini, ya, seandainya butuh lagi ada semacam konseling, silakan datang ke ruang BK. Insya Allah akan saya terima dengan terbuka. Saya senang menerima keadaan kalian. Ya. Nah, itu silakan diisi dulu, ya. Kemudian sebelum mengakhiri kegiatan konseling pada pagi hari ini, apabila ada kekurangan, kesalahan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga setelah selesai dari ruangan, setelah keluar dari ruangan ini, membawa satu pencerahan untuk diri kalian secara pribadi dan kepada kelas kalian pada umumnya. Ya. Saya kira itu dari saya. Sebelum keluar silahkan dikerjakan dulu. Ini saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.